Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita kembali akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, Kitabu Ahkami Sholati ya. Sekarang bagian yang ke-10 ya. Alhamdulillah sudah masuk ke bagian ke-10. Sekarang yang waktu Isya ini ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal isya'u. Kemudian waktu salat maktubah yang keempat adalah salat Isya. Bikasril aini yang mana kondisi lafadz Isya itu huruf ainnya diharokati kasroh. Mamdudan. Terus juga kondisinya berupa isim mamdud. Ya, kalau isim mamdud berarti mu'annas ya, bisa kita hukumi sebagai mu'annas. Karena itu nanti penjelasannya ya. Lanjut, nah Isya itu adalah ismun li awalid dulami. Adalah nama bagi permulaan kegelapan. Bukan permulaan kedoliman ya. Permulaan kegelapan. Wa summiyati sholatu bidzalika li fi'liha fihi. Nah, sholat ini dinamai dengan Isya karena sholat ini dikerjakan di awal waktu gelap. Ya. Wa awalu waktiha, permulaan waktu sholat Isya adalah idza ghaba asyafaqu al-ahmaru, ketika mega merah atau awan merah itu mulai menghilang atau sudah menghilang ya. Ketika sudah menghilang awan merah tersebut, maka sudah masuk waktu melaksanakan sholat Isya. Wa amal baladul ladzi la yagibu fihi asyafaqu fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun yagibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim. Cukup panjang. Adapun untuk negara yang dimana di negara tersebut itu awan merahnya itu tidak hilang, maka waktu Isya bagi penduduk negara tersebut adalah ketika sudah terbenamnya matahari. Ini kita lihat patokannya itu negara tetangga ya. Ketika setelah terbenamnya matahari, awan merah yang ada di negara tetangganya itu sudah mulai hilang, itu sudah mulai terlewat. Paham nggak maksudnya? Jadi gini loh. Jadi misalkan negara Indonesia ya, misalkan negara Indonesia itu awan merahnya itu masih belum hilang ya. Cuman kita lihat untuk awan merah untuk di negara tetangga negara Indonesia. Misalkan kita lihat Brunei atau Timur Leste. Kalau Malaysia itu masih agak ke barat, kita lihat yang agak ke timuran. Jadi Brunei sama Timur Leste atau Papua Nugini ya. Itu kita lihat apakah awan merah di Papua Nugini, di Timur Leste serta di Brunei Darussalam itu sudah hilang. Ya, apakah sudah hilang? Nah, ketika awan di negara-negara tetangga tersebut itu sudah mulai hilang, maka Indonesia ngikut. Ya. Sudah ngikut. Berarti ketika negara-negara tetangga sudah masuk waktu Isya ditandai dengan hilangnya mega merah, maka begitu juga untuk negara Indonesia ikut juga masuk waktu sholat Isya. Itu ya. Nah, itu untuk penjelasannya, kurang lebihnya seperti itu disertai dengan artinya. Arti dan penjelasan singkatnya kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis. Wal isya'u, wawunya adalah waw ataf. Untuk al isya'u menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-maghribu. Selanjutnya bikasril aini, ini menjadi hal syibih jumlah bagi lafadz al isya. Ya. Ini penjelasan ini ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai hal yang berupa syibih jumlah ya. Kemudian mamdudan ini juga merupakan hal yang kedua dari lafadz al-isya, atau bisa juga kalian jadikan mamdudan ini sebagai ataf bayan ya. Atau bayan, ataf ke bikasril aini. Lafadz isya itu kondisinya dengan dikasrah huruf ainnya dan ya, ada dannya, dan ia berupa isim mamdud gitu. Jadi bisa dua, bisa menjadi hal yang kedua atau bisa menjadi ataf bayan dari lafadz bikasril aini gitu ya. Nah, untuk mamdudan itu senggotnya isim maf'ul ya. Jelas dari madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa madun wa dzaka mamdudun. Selanjutnya ismun.
Ismun ini menjadi khobar. Untuk mubtada'nya mana? Mubtada'nya kalau misalkan kalian kembalikan ke lafadz al-isya itu ya bisa, cuman agak-agak dipaksa gitu. Tapi kalau menurut saya ismun ini adalah khobar, untuk mubtada'nya dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya hiya. Bukan huwa ya, tapi hiya. Hiya ini kembali ke al-isya. Nah, al-isya kan isim mamdud. Isim mamdud itu tetap isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Nah, salah satu tanda dari mu'annas itu adalah alif. Ya, sebagaimana bait alif ya, alamatut taknisi ta'un au alif itu ya. Alamat taknis itu ada dua, yakni tak serta alif. Ya, biasanya seperti itu. Patokannya kebanyakannya seperti itu. Makanya untuk lafadz yang dibuang adalah hiya, dan hiya ini kembali ke al-isya. Itu kalau versi saya, gitu ya. Nah, ismun khobar jelas ya dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab ismun isim mufrad. Selanjutnya li awalid dulami. Ini jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz awalid dulami yang berupa idhofah, awali sebagai mudhof, ad-dulami sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wasumiyat. Wawunya saya jadikan sebagai waw isti'naf, kemudian sumiyat adalah fi'il madhi yang mabni majhul. Ya, fi'il madhi mabni majhul. Kemudian di situ dikasih tambahan tak taknis sakinah, ya. Kemudian untuk as-sholatu menjadi naibu fa'il dari sumiyat, ya. Naibu fa'il hukumnya rafa, di sini tanda rafanya dhammah sebab as-sholatu isim mufrad, sebutnya ya masdar ya. Selanjutnya, bidzalika. Ini merupakan huruf jar dan isim isyarah yang fi mahalli jarrin. Itu. Selanjutnya, fi'liha jar majrur lagi, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz fi'liha yang berupa idhofah, fi'li sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Itu bisa dibaca li fi'liha, bisa juga dibaca li fa'liha. Ya, sebagaimana tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya. Bisa fa'ala yaf'ulu fa'lan. Selanjutnya fihi jar majrur lagi, tapi sekali lagi yang benar itu bukan jar majrur, tapi huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Ya, fi-nya adalah huruf jar, untuk hi adalah isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Selanjutnya wa awal waqtiha. Wawunya saya jadikan wawu isti'naf, kemudian awal waqtiha menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada lafadz awalu. Di sini berupa idhofah, awalu sebagai mudhof, waqti sebagai mudhof ilaih pertama, ha sebagai mudhof ilaih yang kedua. Selanjutnya idza ghaba asy-syafaqu. Ya, itu jumlah itu idza ghaba asy-syafaqu menjadi khobarnya awal waqtiha. Ya, khobarnya awal waqtiha. Di sini berupa khobar jumlah, sehingga jumlah ini fi mahalli raf'in, ya. Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu. Ida di sini bukan huruf syarat, tapi ida dzarfiyah. Jadi kalau diartikan wa awal waqtiha, dan awal waktu sholat isya atau waktu isya adalah ida ghaba, ketika ya, ketika. Tapi kalau makna jawanya ida ghaba ing dalem nalikane wis ilang atau goib asyafaku opo mego al ahmaru kang abang. Tuh. Jadi ida ghaba ing dalem nalikane. Ing dalem itu kan menunjukkan dzaraf gitu. Jadi ida dzarfiyah. Kemudian ghaba adalah fi'il madhi ya mabni fathah la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian asyafaqu menjadi fa'il dari ghaba, ya dibaca rafa. Selanjutnya al-ahmaru menjadi sifat atau na'at dari lafadz asyafaqu. Selanjutnya wa ammal baladu. Wawunya saya jadikan waw isti'naf lagi, ini jumlah baru. Kemudian amma itu merupakan salah satu huruf syarat, ya sebagaimana bait alfiyah amma kamahmaya kumin syai'in wa fa witir-witirwiha wujuban ulifa. Berarti nanti jawabnya ada fa-nya. Amma huruf syarat, kemudian al-baladu ini merupakan isim, kayak kalimat isim. Di sini posisinya sebagai mubtada, ya dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab al-baladu isim mufrad. Selanjutnya alladzi. Alladzi sebenarnya bukan alladzi saja, tapi alladzi la yagibu fihi asyafaqu. Ya, jadi jumlah itu mulai alladzi sampai asyafaqu ini menjadi sifatnya al-baladu. Ya. Di sini sifatnya berupa jumlah, ya, jumlah fi'liyah.
Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu, alladzi itu merupakan isim mausul, ya. Isim mausul yang terletak setelah al-baladu, sehingga alladzi ini fi mahalli raf'in. Ya, karena alladzi itu isim mausul itu hukumnya mabni, gitu. Kemudian la yajibu fihi asyafaqu, ini merupakan silahnya alladzi, dan silah itu merupakan salah satu jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab, gitu. Nah, kalau silahnya ini kita perjelas satu persatu. La itu merupakan huruf nafi, yajibu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, tanda rafanya dhamma, sebab yajibu itu fi'il mudhari yang shahihul akhir, yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Fihi itu jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya bukan majrurnya sih ya. Lagi-lagi yang benar itu huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin. Tuh. Jadi isim dhamir fi mahalli jarin. Ya, bukan berarti kalau dia diharokati kasroh terus dia dibaca jar. Bukan, tapi itu fi mahalli jarin, dan hi itu pakai harokat kasroh itu karena mabni kasroh, gitu ya. Selanjutnya asyafaqu menjadi fa'il dari la yagibu. La-nya saya ikutkan. Pelaku dari tidak hilang. Kalau la-nya tidak diikutkan berarti pelaku dari hilang. Di sini kan yang pekerjaannya itu tidak hilang, tidak gaib, gitu. Makanya la-nya saya ikutkan. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah, sebab asyafaqu isim mufrad. Selanjutnya fa waqtul isya'i, ya. Fa waqtul isya'i, di sini fa-nya adalah fa jawab. Kemudian waktul isya'i, bukan waktu isya'i saja, tapi waktu isya'i fi haqi alihi ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun. Sampai situ ya, sampai situ. Menjadi apa tadi? Menjadi khabarnya al-baladu. Al-baladu alladzi tadi ya. Di sini khabarnya berupa jumlah, ya, jumlah ismiyah. Fa waktu mongko iku utawi wektune salat isya fi haqi ahlihi ing dalem hake penduduke al-balad iku ayam dia ba'dal ghurubi. Jadi khabarnya berupa jumlah ismiyah, ya. Nah, kalau khabar yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Waktul isya'i berupa mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya. Pada lafaz waktu di sini berupa idhofah, waktu sebagai mudhof, al isya'i sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian fi haqqi anihi jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz haqqi anihi yang berupa idhofah, haqqi sebagai mudhof, ahli sebagai mudhof ilaih pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Tuh. Kemudian untuk khabarnya waktul isya'i adalah ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun. Di sini khabarnya waktu isya'i jumlah lagi. Di sini yang ini khabarnya berupa jumlah fi'liyah, ya. Nah, kalau khabar yang berupa jumlah fi'liyah ini kita perjelas satu persatu. An itu merupakan salah satu amil nasab, ya. Kemudian yam dia adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Selanjutnya ba'dal ghurubi adalah dzaraf, ya. Dzaraf zaman dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafaz ba'da pada mudhof. Di sini berupa idhofah, ba'da sebagai mudhof, al-ghurubi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya zamanun menjadi fa'il dari yam dia atau fa'il dari ayyam dia, dibaca rafa, ya, tanda rafanya dhammah. Selanjutnya yagibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim. Panjang ya. Ini menjadi sifatnya zamanun. Nah, sifatnya zaman atau sifatnya waktu adalah yang di dalamnya itu ada awan negara tetangga yang hilang atau yang mulai sirna, gitu ya. Jadi ini banyak yang jumlahnya. Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu. Yagibu itu fi'il mudhari yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, dan ia berupa
fi'il mudhari yang shahihul akhir. Kemudian fihi adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Kemudian syafaqu aqrabil biladi menjadi fa'il dari yaghibu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof pada lafaz syafaqu. Di sini berupa idhofah, syafaqu sebagai mudhof, aqrabi sebagai mudhof ilaih pertama, al-bidadi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Ya, kemudian ilaihim laki-laki adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Tuh. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.